Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sylvia dari kelas 11 IPS 3. Di sini saya akan mempresentasikan materi tentang perlawanan rakyat Banten terhadap Belanda. Awal mula perlawanan rakyat Banten. Sejak awal Belanda ingin menguasai Banten, tetapi tidak pernah berhasil. Akhirnya VOC membangun bandar di Batavia pada tahun 1619. Terjadi persaingan antara Banten dan Batavia dalam memperebutkan posisi sebagai bandar perdagangan internasional. Oleh karena itu, akhirnya rakyat Banten sering melakukan serangan-serangan terhadap VOC. Pada akhirnya, Sultan Ageng Tirtayasa dapat mempersempit wilayah serta memperlemah posisi kerajaan Banten. Kemenangan Sultan Haji atas bantuan VOC tersebut menghasilkan kompensasi dalam pendatanganan perjanjian dengan kompeni. Perjanjian tersebut menandakan perlawanan rakyat Banten terhadap VOC dapat dipadamkan, bahkan Banten dapat dikuasai oleh VOC. Perlawanan rakyat Banten. Pada tahun 1651, Pangeran Surya naik tahta di Kesultanan Banten. Ia adalah cucu Sultan Abdul Mufakir Karim, anak dari Sultan Abu al-Fath Abdul Fattah atau sering disebut atau dikenal dengan Sultan Ageng Tirtayasa. Ia berusaha memulihkan posisi Banten sebagai bandar perdagangan internasional dan sekaligus menandingi perkembangan di Batavia. Beberapa yang dilakukan oleh anaknya Sultan Ageng Tirtayasa, yaitu 1. Mengundang para perdagangan Eropa seperti Prancis, Denmark, dan Portugis. Yang kedua, itu mengembangkan hubungan dengan negara Asia seperti Persia, Benggala, Siam, Tonkin, dan Cina. Perkembangan Banten. Sultan Ageng juga mengembangkan hubungan dagang dengan negara-negara Asia seperti Persia, Benggala, Siam, Tonkin, dan Cina. Perkembangan di Banten ternyata sangat tidak disenangi oleh VOC. Oleh karena itu, untuk melemahkan peran Banten sebagai bandar perdagangan, VOC sering melakukan blokade. Pada tahun 1681, VOC atas nama Sultan Haji berhasil merebut Kesultanan Banten. Istana Surosowan berhasil dikuasai oleh Sultan Haji. Sultan Haji menjadi Sultan Banten yang berkedudukan di Istana Surosowan. Sultan Ageng kemudian membangun istana yang baru berpusat di Tirtayasa. Sultan Ageng berusaha merebut kembali Kesultanan Banten dari Sultan Haji yang didukung oleh VOC. Pada tahun 1682, pasukan Sultan Ageng Tirtayasa berhasil mengepung Istana Surosowan. Sultan Haji terdesak dengan segera meminta bantuan tentara VOC. Datanglah bantuan tentara VOC di bawah pimpinan Francois Tek. Sultan Ageng Tirtayasa akhirnya meloloskan diri bersama putranya. Tentara VOC terus memburu Sultan Ageng Tirtayasa beserta pengikutnya yang kemudian bergerak ke arah Bogor. Baru setelah melalui tipu muslimat pada tahun 1683, Sultan Ageng Tirtayasa berhasil ditangkap dan ditahan di Batavia sampai meninggalnya pada tahun 1692. Perlawanan rakyat Banten terhadap VOC. Menghadapi serangan pasukan Banten, VOC terus memperkuat kota Batavia dengan mendirikan benteng-benteng pertahanan seperti benteng Norwich. Dengan tersedianya beberapa benteng di Batavia, diharapkan VOC mampu bertahan dari berbagai serangan dari luar dan mengusir para penyerang tersebut. Sementara itu, untuk kepentingan pertahanan, Sultan Agung memerintahkan untuk membangun saluran irigasi yang membangun dari Sungai Untung Jawa sampai Pontang. Selain berfungsi untuk meningkatkan produksi pertanian, saluran irigasi dimaksudkan juga untuk memudahkan transportasi perang. Pada masa pemerintahan Sultan Ageng ini memang banyak dibangun saluran air atau irigasi. Oleh karena itu, jasa-jasanya maka Sultan Ageng digelari sebagai Sultan Ageng Tirtayasa. Pada tahun 1750, terjadi perlawanan rakyat Banten terhadap Sultan Haji atas tindakan Sultan Haji yang sewenang-wenang terhadap rakyatnya sendiri. Perlawanan rakyat Banten ini dapat dipadamkan oleh Sultan Haji atas bantuan VOC.
Sebagai imbalan jasa, VOC diberikan hak untuk memonopoli perdagangan di seluruh Banten dan Sumatera Selatan. Syarat-syarat merebut Kesultanan Banten. Sultan Haji dengan Sultan Ageng Tirtayasa dalam persengkongkolan tersebut sanggup membantu Sultan Haji untuk merebut Kesultanan Banten, tetapi dengan 4 syarat. Apa aja tuh syaratnya? Yang pertama, Banten harus menyerahkan Cirebon kepada VOC. Yang kedua, monopoli lada di Banten dipegang oleh VOC dan harus menyingkirkan para pedagang Persia, India, dan Cina. Yang ketiga, Banten harus membayar 60.000 ringgit, 600.000 ringgit apabila ingkar janji. Yang keempat, pasukan Banten yang menguasai daerah pantai dan pedalaman Priangan segera ditarik kembali. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.